Pernah nggak sih kamu ngerasa ada sesuatu yang kurang, padahal kelihatannya semua baik-baik aja ya? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah ide kuno yang ternyata punya jawaban mengejutkan buat perasaan itu. Sebuah pilihan sederhana yang bisa mengubah segalanya. Yuk kita mulai. Gini deh, coba bayangin. Setiap pagi pas kita bangun, kita itu sebenarnya lagi berdiri di sebuah persimpangan jalan. Ini bukan cuma soal hari baru, tapi ini kesempatan baru buat nentuin arah hidup kita. Pilihan mana yang bakal kita ambil hari ini? Ini aneh banget kan? Di zaman sekarang, kita ngejar semua hal yang katanya bikin bahagia, sukses, gadget terbaru, diakui orang lain. Tapi kok ujung-ujungnya sering banget malah ngerasa kosong. Ada jarak yang besar antara apa yang kita punya sama apa yang kita rasain. Sebenarnya apa yang salah ya? Nah ini dia nih, mungkin ini akar masalahnya. Di sini kita lihat ada dua definisi sukses yang benar-benar beda. Di satu sisi, dunia bilang kumpulin lebih banyak, punya lebih banyak. Tapi di sisi lain, ada sebuah perspektif yang radikal. Hidup yang sejati itu bukan ditemukan dalam memiliki, tapi dalam terhubung. Jadi, kalau teman-teman merasa lagi nyasar di kehampaan ini, ada kabar baik loh. Ini bukan berarti kamu gagal, anggap aja lagi salah arah sedikit. Dan ya, namanya juga salah arah, pasti bisa diperbaiki. Ada jalan keluarnya kok. Oke, sekarang kita masuk ke inti teks Alkitabnya. Dan ini bukan cuma soal buku peraturan yang kaku, tapi sebuah undangan. Undangan yang mendalam dan penuh rasa hormat buat kita semua. Coba deh, kita renungin kata-kata ini sebentar. Ini bukan perintah dari diktator kan? Ini lebih kayak permohonan yang tulus dari seorang pencipta. Dia kasih lihat dua pilihan, hidup dan mati, terus dia mohon ke kita, tolong pilihlah kehidupan. Ada kebebasan sekaligus tanggung jawab besar di dalam undangan ini. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang Tuhan kan? Dia nggak nyari pasukan robot yang nurut karena diprogram. Dia mencari anak-anak yang dengan sadar memilih untuk pulang. Pilihan kita itulah yang bikin hubungan ini jadi nyata dan berarti buat dia. Oke, jadi kita udah ngerti kenapanya. Terus gimananya? Nah enaknya, teks ini nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga ngasih 3 pilar praktis buat membangun kehidupan yang kita cari itu. So, gimana caranya kita milih kehidupan ini? Ayat yang sama ternyata ngasih kita 3 kunci praktis. 3 kata kerja yang bisa membuka pintu menuju kehidupan sejati. Nah, ini dia 3 kuncinya. Kasihi, dengar, dan berpaut. 3 tindakan yang saling nyambung. Kedengarannya simpel, tapi waktu dipraktikkan, kekuatannya luar biasa. Inilah cara kita mengubah pilihan abstrak hidup jadi sesuatu yang nyata setiap hari. Dari 3 ini, ada satu kata yang, wah ini dalam banget maknanya. Bisa dibilang ini fondasinya, yaitu berpaut. Kata ini lebih dari sekedar yang kita bayangin. Yuk kita lihat lebih dekat. Wow, lihat deh. Kata aslinya dalam bahasa Ibrani itu dabak. Artinya itu bukan sekedar nempel biasa, tapi nempel kayak pakai lem super. Bayangin tanaman rambat yang seluruh hidupnya bergantung sama tiang penyangganya. Nah, seperti itulah Tuhan mau kita melekat erat padanya. Terus yang kedua, mendengar. Wah, ini sering kedengaran serem ya, kayak harus ada suara dari langit gitu. Padahal nggak sama sekali. Ini justru soal hal-hal kecil yang praktis. Ambil waktu hening sebentar, baca 1 ayat aja sebelum ngecek HP, atau dengerin suara hati nurani yang ngajak kita berbuat baik. Oke, jadi kalau kita lakuin 3 hal ini, terus hasilnya apa? Nah, sekarang kita bergeser ke hasil akhirnya. Transformasi dari rasa hampa jadi rasa damai yang sejati. Dan ini jujur banget ya, bahkan penulisnya pun ngakuin perjuangannya. Kadang, milih buat main game atau nonton serial itu rasanya lebih gampang daripada milih untuk terkoneksi sama Tuhan. Tapi hasilnya selalu sama, hati yang gelisah. Ini nunjukin kalau perjuangan ini tuh nyata dan kita semua ngalamin. Dan di tengah kegelisahan itu, ini jawabannya. Coba perhatiin undangannya. Dia nggak bilang, kuat dulu baru datang. Dia bilang, datanglah pas kamu lagi capek-capeknya, dan aku yang akan kasih kelegaan. Ini undangan buat kita berhenti berjuang sendirian. Ini loh yang penting banget. Kita sering mikir berkat itu uang atau kesehatan. Padahal berkat terbesar itu bukan sesuatu yang bisa hilang, tapi kehadirannya yang gak tergoyahkan. Itulah kedamaian sejati yang jadi jawaban buat kehampaan kita. Dan ujung-ujungnya semua ini balik lagi ke satu momen. Hari ini, bukan kemarin, bukan besok.
Fokusnya adalah pada kekuatan yang kita punya di momen sekarang. Soalnya, milih kehidupan itu bukan keputusan sekali seumur hidup yang besar banget. Tapi, ini soal satu pilihan yang kita buat satu hari demi satu hari, setiap hari itu kesempatan baru. Dan kita balik lagi nih ke gambar awal tadi, persimpangan jalan setiap pagi. Setiap matahari terbit, itu adalah kesempatan buat kita untuk dengan sadar memilih jalan itu lagi. Untuk bilang ya, dan memilih untuk berpaut, melekat erat pada sumber kehidupan itu sendiri. Tujuan pembahasan kita hari ini bukan cuma jadi pengetahuan ya, tapi jadi undangan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, bukan rencana besar yang rumit, tapi cukup satu langkah kecil aja. Apa satu hal yang bakal kamu lakuin besok pagi untuk secara nyata memilih kehidupan?